Silakan, KM siapkan. Siap, gerak. Depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum kita belajar, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni As'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Kemarin kalian sudah liburan, kemana saja? Di rumah? Ke Pangandaran? Atau kemana? Di rumah saja. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali ya, dengan keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah ya. Jangan lupa kalau mau sekolah sarapan dulu. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Bagi peserta didik yang disebutkan namanya, ya nanti acungkan tangan. Siap? Untuk yang pertama, Adelia, Adia Willy, Farhan, Azka, Rapi, Taufik. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, ya jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya. Silakan untuk dikeluarkan. Kemudian jangan lupa juga menyiapkan tugas-tugas yang kemarin sudah Bapak tugaskan ya. Oke, silakan siapkan dulu. Baik anak-anak, Bapak minta sebelum belajar, barusan sudah menyiapkan alat tulisnya. Sekarang Bapak minta untuk berdiri dulu semuanya. Kita konsentrasikan pikiran kalian supaya berada di kelas. Silakan berdiri semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang tepuk surat atin, masih ingat? Nah, siap. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk atin. Atin. Artinya buatin jumlah ayat 8 diturunkan di Mekah. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Yang pertama, kalian akan belajar tentang materi pokok surat Atin, yaitu tentang isi kandungan
surat At-Tin dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian nanti mudah-mudahan bisa memahami apa isi kandungan surat At-Tin dan juga pesan pokok surat At-Tin, dan juga kalian bisa mengimplementasikannya, menguraikannya dalam contoh kehidupan sehari-hari. Ya, siap belajar? Siap. Selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini kita akan memakai model pembelajaran DBL ya. Berarti nanti Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada pelajar yang belajar dengan gaya auditori, visual, dan juga kinestetik. Nah, Bapak kemarin sudah memberikan angket ya mengenai pembagian kelompok tentang gaya belajar kalian. Itu sesuai dengan apa yang kalian jawab kemarin. Nah, selanjutnya setelah nanti sudah dibagi kelompok sesuai gaya belajar, kalian nanti akan ditugaskan untuk menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing. Ya, ada yang auditori membuat rangkuman, ada yang membuat poster, dan ada yang melakukan role playing ya, ataupun membuat drama pendek tentang isi kandungan surat At-Tin. Siap? Nah, siap belajar? Nah, baik, kita lanjut ke materi. Baik anak-anakku, sekarang untuk mengawali pembelajaran, tolong supaya konsentrasi dulu, pikirannya jangan kemana-mana, harus ada di kelas. Silahkan kalian lihat presentasi ataupun PowerPoint yang Bapak tayangkan tentang materi yang akan Bapak berikan pada hari ini. Sudah terlihat di depan? Nah, kita akan belajar tentang Quran Surat At-Tin. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang pesan pokok Quran Surat At-Tin. Apa saja pesan pokok Surat At-Tin? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Surat At-Tin itu ada berapa ayat. Nah, selanjutnya, kesimpulannya bahwa Allah bersumpah atas 2 buah dan 2 tempat, yaitu buah tin dan buah zaitun. Nah, yang terakhir adalah Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, itu adalah kesimpulan dari pesan pokok surat At-Tin. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan berikan tugas analisis. Nah, sudah ada di InFocus, layar InFocus ya. Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Tugasnya kalian nanti menganalisis gambar yang akan Bapak tampilkan dengan hubungannya tentang pesan pokok surat At-Tin. Silakan yang kalian mengerti saja ya. Tuliskan isi kandungan yang ada di dalam dan buat pertanyaan tentang apa yang kalian terlihat di materi ya, ataupun di gambar yang Bapak sampaikan. Apa yang kalian lihat nanti buatkan satu pertanyaan dengan menggunakan kata apa, bagaimana, dan mengapa ya. Oke, untuk gambar yang pertama, coba ini gambar tentang apa? Buah tin. Nah, coba kegunaannya untuk apa? Untuk kesehatan, untuk dimakan ya, dan sebagainya. Kemudian, oke, sudah. Selanjutnya gambar apa ini? Nah, ini ada orang sedang apa nih? Oke, cukup. Sekarang Bapak kumpulkan lembar analisisnya. Nanti akan Bapak pilih 3 pertanyaan yang akan kita bahas menjadi masalah yang harus kita pecahkan. Kumpulkan di sana. Baik, Bapak akan lihat terlebih dahulu pertanyaan yang bisa dijadikan permasalahan yang akan kita buat ke diskusi kelompok. Baik, Bapak sudah menemukan 3 pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk
melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulis oleh Azka ya, bagus sekali. Nah, oke. Dari 3 pertanyaan tadi, Bapak akan jadikan menjadi bahan untuk diskusi kelompok. Sebelum ke kelompok, nanti dari hasil yang kalian amati dari materi, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompoknya untuk dijadikan bahan tugas dari tugas-tugas yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Semuanya harus aktif, harus kreatif ya. Jangan hanya diam dan mengikuti teman yang lain. Kalian harus kalau punya ide sampaikan saja dengan teman kalian. Baik, untuk kelompoknya lihat di sini. Pertama dengan gaya belajar visual. Siapa saja? Ada Azka, Dita, Rizky, Adelia. Untuk auditori ada Taufik, Husna, Rapi, Ayu. Berarti ini menjadi kelompok 1. Ya, nanti bergabung. Dan selanjutnya yang bergaya belajar kinestetik ada Salsabila, ada Hamzah, ada Ilham, Farhan, dan juga Willy. Ya, silahkan untuk menjadi kelompok 3. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sana. Silahkan untuk berpindah posisi ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, Bapak akan bagikan lembar kerja kelompok untuk tiap kelompoknya. Baik untuk kelompok 1, ya, nanti kalian akan belajar dengan gaya belajar auditori ya. Ini untuk lembar kerja kelompoknya. Silakan untuk disiapkan alat tulisnya. Kemudian untuk kelompok 2 dengan menggunakan gaya belajar visual. Nanti kalian tugasnya adalah membuat poster yang berkaitan dengan tema yang akan dijadikan masalah. Yang terakhir, kelompok kinestetik. Nah, kelompok ini kalian akan bermain peran ya atau role playing. Nah, silakan kalian bikin teksnya ya yang berkaitan dengan mengapa manusia berada di posisi terendah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu silakan bisa dimulai untuk berdiskusi. Nah, ini untuk videonya. Silakan untuk dibuka terlebih dahulu. Nah, baik. Tugas kelompok ini adalah untuk membuat rangkuman tentang isi pesan pokok surat Atin dan juga tadi masalahnya mengapa manusia bisa sakit ya, betul tidak? Nah, ya. Nah, tadi sudah ada ya materinya. Silahkan didiskusikan dan buat analisis pemecahan masalahnya ya. So, disimak dulu videonya. Nah, terus kemudian kalian kaitkan dengan tugas. Nah, untuk kelompok ini sudah ada teks namanya? Sudah? Oh, sudah. Nah, silahkan bagi-bagi peran. Ini ceritanya tadi tugasnya itu adalah mengapa manusia berada di tempat yang paling rendah. Anak-anak, sudah sampai mana diskusinya? Sudah punya kesimpulannya? Nah, mana lihat Bapak. Nah, ini ya, mengapa manusia bisa menjadi sakit. Nanti kalian presentasikan, bacakan saja ya, apa yang sudah kalian temukan. Ya, silakan pilih siapa yang mau membacakan. Oke, kelompok ini sudah sampai mana? Sudah buat poster. Nah, nanti kalian tempelkan. Selanjutnya kalian presentasikan ya.
bacakan di depan kelasnya. Nanti tampilkan seperti apa karya kalian ya. Silakan, tinggal putuskan dengan diskusi kelompoknya. Mau siapa yang akan maju? Ini untuk kelompok ini sudah sampai mana diskusinya? Ada kebingungan tidak? Nah, jangan malu-malu ya, paling bingungnya malu. Yang sebisanya kalian saja ya. Jangan terlalu panjang dramanya. Yang penting sudah menggambarkan tadi masalahnya adalah mengapa manusia berada di posisi terendah. Tadi kan kalian mengambil contohnya adalah karena seseorang berbuat dosa, betul tidak? Dosanya adalah meminum minuman keras. Ya, tiga. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Nah, oke, coba Bapak lihat dulu hasil diskusinya. Nah, ini kelompok 1 membahas tentang masalahnya tadi mengapa manusia mengalami sakit ya, dan apa yang menyebabkan mereka sakit. Ya, bagus, ini bisa nanti kalian presentasikan ya. Semua anggota kelompok maju ke depan, satu orang membacakan hasil diskusinya, dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Ya. Oke, siap presentasi? Ya, baik anak-anakku, untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1 dulu, siap? Nah, siap. Silakan untuk maju ke depan. Ya, kesimpulannya bagaimana itu? Sakit adalah bagian dari pengalaman manusia dan dapat menyebabkan oleh berbagai faktor. Untuk menjaga kesehatan, penting bagi individu untuk memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental, serta lingkungan sekitar. Upaya mencegah dan perawatan yang cepat dapat membantu mengurangi resiko sakit dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ayo. Tepuk tangan untuk kelompok 2 supaya semangat. Kelompok 2, perlihatkan dulu posternya kepada teman-temannya, silakan. Nah, ini hasil karya dari kelompok 2 ya. Nah, oke, selanjutnya silakan dipresentasikan supaya kalian diskusikan. Surah Atin mengandung beberapa pesan pokok yang penting, antara lain surah ini mengajak umat untuk merenungkan posisi dan tanggung jawab sebagai makhluk. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Bagus sekali ya posternya. Untuk kelompok 2, bagus sekali posternya. Tadi silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Silakan ambil posisi masing-masing. Oke. Baik, silakan untuk dimulai. Baik teman-teman, kelompok kami akan melakukan drama pendek dengan judul Pelajaran dari Kegelapan. Karakter atau pemeran: Ustadz, yaitu Farhan. Ahmad, pemabuk, yaitu Hamzah. Ilham, teman Ahmad. Setting: sebuah taman kota pada sore hari. Ahmad duduk di bangku taman dengan botol minuman keras di tangannya. Ilham berdiri di sampingnya, terlihat cemas. Ustadz lewat dan menghampiri mereka. Assalamualaikum saudara, apa yang kau lakukan di sini dengan botol itu? Waalaikumsalam, ini hanya untuk menghilangkan stres Ustadz. Dunia ini penuh dengan masalah. Ahmad, jangan begitu. Ini bukan cara yang baik untuk mengatasi masalah. Ahmad, aku berhenti bahwa hidup bisa sangat berat, namun apakah kau tahu bahwa minuman ini akan membawa lebih banyak masalah? Apa yang Ustadz tahu tentang hidupku, kau tidak merasakannya. Memang aku tidak merasa, tapi aku tahu bahwa Allah memberikan kita akal dan hati untuk mengatasi kesulitan. Mengapa kau memilih untuk mengabaikan itu? Karena hidup ini sulit, aku tidak ingin berjuang sendiri. Kau tidak sendirian, Ahmad. Allah selalu bersamamu. Mengapa tidak mencoba berdoa dan meminta petunjuknya? Minuman ini hanya akan menjauh darimu. Ya, kan kita bisa mencari solusi bersama. Ayo kita cari bantuan. Tapi aku sudah terjebak dalam kebiasaan ini. Setiap kebiasaan bisa diubah, Ahmad. Memulailah dengan langkah kecil. Beranilah untuk mengakui kesalahanmu dan berusaha untuk berubah. Mungkin kau benar, Ustaz. Ingat, tidak ada yang terlalu jauh dari rahmat Allah. Selalu ada jalan kembali. Ayo, Ahmad, kita bisa melakukan ini bersama. Baiklah, aku akan berusaha. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Ahmad. Semoga Allah memberimu kekuatan. Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Silakan untuk kembali lagi ke tempat duduknya. Pembelajaran kali ini kita telah belajar bersama tentang isi kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Coba ayat 1 sampai 3 menceritakan tentang apa? Buah. Kemudian Bukit Tursina dan juga kota Mekah Al-Mukarramah, di mana tempat-tempat tersebut adalah tempat diutusnya para nabi yang membawa ajaran tauhid ataupun ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengerti materinya? Baik, sekarang Bapak akan yakinkan coba isi soal ataupun lembar kerja peserta didik ataupun soal yang akan Bapak bagikan. Kerjakan dengan baik dan benar. Waktunya 5 menit, 10 menit saja ya. Isi. Kasih nama, kemudian kelasnya. Ya. Jangan melihat jawaban teman kalian, kerjakan sendiri. Waktunya 10 menit saja. Kerjakan dari sana. Kelas. Nomor 1 itu artinya. Arti surat At-Tin apa? Semua sampai satu. Selesai. Ditulis pakai boleh. Kalau tidak pakai. Oke, waktunya habis anak-anak. Bapak akan kumpulkan dan periksa tugasnya. Mana? Kumpulkan semuanya cepat. Oke. Sudah ya. Kumpulkan, Farhan. Sini. Baik, Bapak akan periksa. Ayo, nanti jangan lupa pakai kelas ya. Baik, Bapak sudah periksa. Nah, hampir semua sudah memahami materi. Namun ada beberapa orang yang masih memerlukan teman pembelajaran ya, ataupun remedial ya. Baik, untuk yang mendapat remedial ya, nanti Bapak panggil ke kantor ya. Nah, nanti akan Bapak kasih tugas. Ya, untuk selanjutnya ada 2 orang yang masuk remedial. Selanjutnya nanti yang mendapat pengayaan, Bapak akan kasih tugas merangkum materi atau pembelajaran yang berkaitan dengan contoh isi kandungan surat At-Tin yang bisa kamu terapkan di keluarga atau di rumah. Baik anak-anak, cukup nampaknya untuk pembelajaran kali ini. Bapak akan tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Insya Allah ya, kedepannya kita akan belajar seperti ini lagi. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita di minggu depan. Kita minggu depan akan belajar tentang materi fikih tentang sholat Jum'ah. Nah, jadi yang kalian belajar minggu depan adalah tentang bagaimana tata cara sholat Jum'ah, syaratnya, hukumnya, dan juga pengertiannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu boleh kalian buka dulu bukunya di rumah, ada LKS, di sana ada materi tentang sholat Jumat, silahkan kalian baca. Nah, supaya nanti belajarnya bisa lebih mengerti, karena kalian sudah membacanya di rumah. Baik anak-anak, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan kedepannya belajarnya harus lebih aktif lagi ya. Jangan bercanda ketika belajar. Dan mohon maaf bila mana ada kesalahan dari Bapak, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan untuk mengakhiri pembelajaran pimpin doa oleh KM. Nakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan pulangnya hati-hati ya, jangan lari-larian. Hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan. Ya.